wabarakatuh. Di modul kali ini saya akan membahas modul ke-7, yaitu modul tentang penentuan harga, faktor produksi, dan balas dasar produksi. Nah, perlu diketahui sebelumnya pada modul-modul sebelumnya kita sudah membahas tentang penentuan harga dan output barang-barang dan jasa di berbagai bentuk pasar. Masing-masing bentuk pasarnya itu ada pasar saingan murni, monopoli murni, pasarnya monopoli dan oligopoli. Nah, untuk memproduksi output berupa barang-barang jadi, bisa berupa barang atau jasa, perusahaan harus menyewa faktor produksi atau input. Input ini adalah seperti barang mentah, tenaga kerja setempat, itu barang input, faktor input. Nah, faktor input ini dimiliki dan ditawarkan oleh sektor rumah tangga untuk digunakan secara langsung maupun tak langsung. Itu kenapa dimiliki oleh rumah tangga, seperti contohnya tenaga kerja itu mereka adalah orang-orang yang di sektor rumah tangga yang konsumtif ya. Dan mereka bekerja untuk mendapatkan hasil agar mereka dapat membeli sesuatu atau melakukan proses ekonomi seperti itu. Nah, bisa dilihat teman-teman di modul ke-1 halaman 1.55. Sana ada gambar, ada skema 1.4 tentang model aliran mereka pendapatan dengan pertukaran langsung. Nah, di sana diperlihatkan ya, di mana aliran barang dan jasa atau disebut sebagai output dari sektor perusahaan produsen ke sektor rumah tangga konsumen. Nah, sementara itu sektor rumah tangga juga menawarkan faktor produksi atau disebut input dasar berupa tenaga kerja, kapital, tanah, dan wirausahawan. Seperti itu. Setelah pembahasan tentang penentuan harga dan kuantitas output, keseimbangan kuantitas output, maka modul 7 dibicarakan pasar input atau faktor produksi. Seperti itu. Lalu kita next. Nah, jenis input dan output. Tapi perlu diketahui dulu, pasar input tadi seperti saya bilang itu tentang tenaga kerja, bahan baku, bahan mentah ya, seperti itu. Lalu pasar output itu pasar jadinya, pasar produk jadinya. Nah, di tabel 7.1 ini merupakan berbagai kemungkinan bentuk pasar input dan output. Nah, di teori permintaan faktor produksi oleh perusahaan dapat disusun berdasarkan berbagai kasus menurut bentuk pasar yang dihadapi oleh perusahaan itu, baik di pasar faktor produksi atau pasar produk. Di sini di tabel ini ada contoh kemungkinan bentuk pasar input dan pasar output yang digunakan oleh produsen. Di pasar faktor produksi itu ada persaingan murni dan monopsoni. Monopsoni itu di mana perusahaan di satu pasar itu hanya ada satu penjual atau satu produsen di pasar itu. Nah, persaingan murni, monopoli sudah dibahas sebelumnya ya. Nah, untuk mempermudah, kita coba di kasus yang paling sederhana. Di kasus yang pertama, di mana perusahaan berada di pasar persaingan murni, baik di pasar faktor produksi maupun di pasar produknya.
dia ada di persaingan murni dua-duanya. Nah, perusahaan di sini dapat menjual berapapun output pada harga berlaku, dan perusahaan dapat membeli faktor produksi dalam jumlah berapapun pada harga yang berlaku. Jadi dia sesuai dengan harga pasaran. Dia di pasar faktor produksi dia membeli input sesuai dengan harga yang berlaku, dan di pasar produk dia menjual produk-produknya sesuai dengan harga yang berlaku juga. Nah, tapi di sini dia tidak bisa secara individu perusahaan itu mempengaruhi harga pasar. Nah, ingat di konsep pasar persaingan murni, harus seluruh perusahaan yang ada di pasar itu melakukan perubahan harga, barulah harganya berubah secara standar, secara keseluruhan standarnya. Itu. Next, kita ke istilah-istilah yang digunakan. Ada MPP, MRP, dan ME. MPP itu ada produk fisik marginal. Ini adalah penambahan produk akibat penambahan satuan input tenaga kerja. Lalu ada produk pendapatan marginal atau MRP, di mana MRP ini adalah penambahan pendapatan akibat penambahan satuan input tenaga kerja. Ada yang terakhir adalah ME. ME itu biaya input marginal, di mana ME ini artinya penambahan biaya total akibat penambahan satu satuan input tenaga kerja. Nah, di MPP atau produk fisik marginal ini di tabel dia terlihat menurun. Kenapa menurun? Nah, keadaan menurun ini mengindikasikan makin banyaknya jumlah satuan input tenaga kerja yang digunakan dalam proses produksi. Kita lihat di sini, kalau tenaga kerjanya 1, produk fisik marginalnya 16, 2, 13, 3, 10, 7, dan seterusnya. Nah, untuk MRP penambahan pendapatan akibat biaya satuan input tenaga kerja. Kita lihat di sini. Ini pendapatan totalnya naik ya. Nah, intinya itu kalau MRP ada tambahan pendapatan total yang diperoleh karena kita memperkerjakan lebih dari tenaga kerja lebih dari sebelumnya. Di sini contohnya ditambahkan satu satuan input tenaga kerja. Gitu. Lalu ME atau biaya input marginal ada penambahan biaya total akibat penambahan satuan input tenaga kerja. Nah, ME ini bisa dibilang keuntungan maksimum ya. Nah, keuntungan maksimum diperoleh bila perusahaan terus menambah penggunaan input faktor sampai tingkat di mana biaya input marginal sama dengan produksi pendapatan marginal. Nah, itu nanti akan diraih keuntungan maksimum. Nah, seperti itu istilah-istilah yang digunakan dalam modul 7 ini. Next, kita lihat tentang permintaan input yang digunakan oleh perusahaan. Permintaan input ini spesifik di tenaga kerja. Dilihat kurva permintaan tenaga kerja dilihat dari MRP atau produk pendapatan marginal. Nah, di pasar output persaingan murni MRP lebih landai.
Nah, ini lebih landai. Sedangkan pada pasar output monopolis, MRP lebih curam. Ini perbedaannya di pasar persaingan murni, pasar monopolis. MRP-nya kalau di pasar persaingan murni lebih landai, karena di persaingan murni harus semua perusahaan yang ada di pasar tersebut mempengaruhi merubah harga atau merubah faktor produksi, barulah secara keseluruhan berubah seperti itu. Ini contohnya. Nah, dari keseluruhan di sini ada arti jika perusahaan output monopolis, maka perusahaan tersebut kurang respon terhadap perubahan upah tenaga kerja. Lalu keuntungan maksimal diraih saat MRP. MRP itu jadi produk pendapatan marginal, sama dengan ME. ME itu biaya input marginal, di mana penambahan biaya total akibat penambahan satuan input tenaga kerja. Jadi kalau tenaga kerjanya ada penambahan tenaga kerja, biaya penambahan satu tenaga kerjanya nambah, itu produknya pun bertambah seiring dengan ditambahnya tenaga kerja. Lalu penentuan harga upah. Nah, di sini keseimbangan jumlah tenaga kerja dan upah tenaga kerja ditentukan oleh titik potong MRP dan ME. Nah, akan menghasilkan W atau upah. Titik perpotongannya ini akan menemukan keseimbangan jumlah tenaga kerja dan upah tenaga kerja, sehingga tenaga kerja yang digunakan tidak berlebihan dan kita akan meraih keuntungan secara maksimum. Dan ini contoh permintaan penawaran tenaga kerja di perusahaan monopolis di pasar input persaingan murni dan di pasar output. Contohnya kabel sebelumnya. Di tabel 7.3 di halaman 7.8 bisa lihat sendiri. Elastisitas permintaan tenaga kerja. Nah, ini faktor-faktornya. Tingkat kecepatan penurunan MRP itu sangat mempengaruhi permintaan tenaga kerja. Jadi kalau MRP-nya menurun, maka tingkat permintaan tenaga kerja pun ikut menurun. Lalu derajat penggantian faktor produksi. Faktor produksinya apa tadi? Faktor produksi adalah barang-barang input. Nah, itu kalau berganti, maka pergantian tenaga kerja pun akan terpengaruhi pasar input. Pasar input faktor produksi adalah biaya input tenaga kerja. Nah, kalau pergantian tenaga kerjanya dibutuhkan, maka permintaan tenaga kerja pun besar. Lalu elastisitas permintaan produk output. Nah, misalkan permintaan di pasar terhadap satu produk itu sedang naik, maka kebutuhan tenaga kerja pun akan naik juga biasanya. Lalu nisbah biaya input terhadap biaya total. Nisbah itu penambahan biaya input terhadap biaya total. Maksudnya adalah jika biaya inputnya bertambah, maka atau biaya input yang kita butuhkan bertambah, atau penambahan biaya untuk pembayaran biaya tenaga kerja bertambah, maka itu akan mempengaruhi biaya total keseluruhan, seperti itu.
Lalu eksploitasi tenaga kerja. Nah, eksploitasi tenaga kerja ini biasanya terjadi jika perusahaan berada di pasar monopsoni atau pasar yang di pasar tersebut hanya ada satu perusahaan. Ini akan terjadi eksploitasi tenaga kerja. Maksudnya eksploitasi itu penambahan tenaga kerjanya banyak, lalu penggunaan tenaga kerjanya cukup cukup uh, berusaha diefektifkan gitu. Jadi ada eksploitasi tenaga kerja, dipaksa untuk memenuhi permintaan seperti itu. Oke, ini terakhir untuk lebih jelasnya di modul ke-7 silahkan dibaca lagi di buku. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.